Halo rekan-rekan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kupang. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bersama tentang sistem akuntabilitas, kinerja instansi pemerintah SAKIP. Di video singkat ini, kita akan membahas bersama-sama apa itu SAKIP dan kenapa SAKIP penting buat kerja kita sehari-hari. SAKIP adalah sistem yang dipakai oleh instansi pemerintah untuk merencanakan, mengukur, dan melaporkan kinerja instansi agar anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan melaporkan kinerja instansi pemerintah secara transparan dan terukur. SAKIP juga bertujuan untuk menetapkan dan mengukur kinerja, mengumpulkan dan mengklasifikasikan data, dan melaporkan kinerja instansi pemerintah. Penguatan akuntabilitas. Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. SAKIP mencakup beberapa komponen seperti yang pertama, perencanaan kinerja. 4 dokumen penting dalam perencanaan yaitu Renstra, Renja, IKU, dan Perjanjian Kinerja. Sederhananya, Renstra adalah rencana 5 tahun, Renja rencana 1 tahun, IKU adalah tolak ukur kinerja kita, dan Perjanjian Kinerja adalah komitmen target yang harus kita capai. Dalam proses penyusunan Renstra dan Renja, OPD wajib memperhatikan dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kupang. Sasaran yang tertuang dalam RPJMD selanjutnya menjadi tujuan dalam Renstra dengan menyesuaikan indikator yang relevan terhadap tugas dan fungsi dari masing-masing dinas. Pada level kabupaten, terdapat pembagian indikator di mana indikator strategis merupakan milik Bupati sebagai tolak ukur pencapaian visi dan misi, sedangkan indikator taktikal menjadi milik Kepala Dinas sebagai tolak ukur pelaksanaan program dan kegiatan di OPD. Selanjutnya, penyusunan IKU dan Perjanjian Kinerja. IKU digunakan sebagai alat ukur keberhasilan suatu sasaran yang ada di Renstra. Setelah indikator ditentukan, langkah berikutnya adalah menetapkan target yang ingin dicapai dalam 1 tahun anggaran 2009-2 ratus anggaran. Target dapat berupa persentase, indeks, nilai, jumlah output, maupun ukuran kuantitatif. Target kerja harus selaras dengan alokasi anggaran yang tersedia. Hal ini penting agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan realistis. Kemudian dokumen PK ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Untuk level OPD ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Bupati. Setelah disahkan, perjanjian kinerja dipakai untuk menyusun dokumen rencana aksi dan sasaran kerja pegawai SKP. Yang kedua, pelaksanaan. Tahap pelaksanaan adalah proses dari dokumen perencanaan yang telah disusun. Pada tahap ini, setiap OPD menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan renja dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan dilakukan dengan berpedoman pada indikator kinerja yang ada, baik indikator strategis maupun indikator taktikal, serta didukung dengan pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, dan monitoring secara berkala. Keberhasilan pada tahap ini menjadi dasar untuk menghasilkan data kinerja yang akan dilaporkan pada tahap berikutnya. 3 pelaporan. Dokumen pelaporan berupa LKIP merupakan laporan tahunan yang memuat pencapaian kinerja instansi pemerintah sesuai perjanjian kinerja, rencana strategis, dan rencana kerja. LKIP berfungsi sebagai sarana petanggung-jawaban kinerja pemerintah daerah, alat evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program, dan mendukung pencapaian reformasi birokrasi melalui transparansi dan akuntabilitas. Agar LKIP berkualitas, maka memperhatikan beberapa hal berikut. Gunakan indikator SMART Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Perkuat koordinasi antar unit dalam pengumpulan data. Gunakan visual data grafik atau tabel agar lebih mudah dipahami. Dan lakukan review berkala sebelum dokumen difinalisasi. Yang keempat, evaluasi. Evaluasi AKIP bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong satuan kerja untuk berkomitmen dan secara konsistensi meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja yang telah direncanakan. Ingat ya teman-teman,
Esakip yang baik dimulai dari perencanaan yang baik. Jika Renstra, Renja, IKU, dan perjanjian kinerja kita sudah selaras dengan RPJ, maka target kinerja pasti tercapai. Bersama kita wujudkan Kabupaten Kupang yang lebih baik. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Terima kasih.